أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. In tidaklah yada'una yang mereka sembah min dari dunihi selainnya illa kecuali inatha berhala atau benda lemah. Wa in dan tidaklah yada'una yang mereka sembah illa kecuali syaitanan setan maridan yang durhaka. La'anahu Allah, Allah telah mengutuknya menjauhkannya dari rahmat. Wa qala dan setan berkata la attakhidanna sungguh aku akan mengambil min dari ibadika hamba-hambamu nasiban bagian mafruḍa yang ditentukan untuk taat kepadaku. Wala udillannahum dan sungguh akan aku sesatkan mereka dari kebenaran. Wala umanniyannahum dan sungguh akan aku buat mereka berangan-angan kosong. Wala amurannahum dan sungguh akan aku suruh mereka memotong telinga binatang. Fala yubattikunna maka pasti mereka akan memotong adana telinga-telinga al-an'am binatang ternak. Wala amurannahum dan sungguh akan aku suruh mereka mengubah ciptaan. Fala yughayyirunna maka pasti mereka akan mengubah khalqa ciptaan Allah. Waman dan siapa yang yattakhidi dia menjadikan asyaitana setan waliyan sebagai pelindung min dari duni selain Allah faqad maka sungguh khasira dia telah menderita rugi khusranan dengan kerugian mubinan yang nyata masuk neraka. Ya'iduhum setan menjanji-janjikan mereka wa yumannihim dan dia memberi angan-angan kosong kepada mereka. Wama dan padahal tidak ya'iduhumu menjanjikan kepada mereka asyaitanu setan illa kecuali ghurura hanya tipuan kebatilan. Ulaika mereka itu ma'wahum tempat kembali mereka adalah jahannam neraka jahanam. Wala dan tidak yajiduna mereka mendapatkan anha darinya mahisa tempat pengungsian atau lari. Jazakallah khair. Para ikhwah Bapak Ibu yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, telah dibacakan ayat yang mulia ini di mana
Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang dibacakan tadi tentang seruan orang-orang yang berbuat syirik. Iyad'una min dunihi illa inathan. Ya. Jika mereka berdoa dari selainnya illa inathan, melainkan inathan. Inasan ini adalah berhala-berhala yang mereka sembah. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Tidaklah mereka memohon berdoa melainkan kepada syaitan marida, yang terkutuk, yang terlaknat. Syekh menjelaskan kepada kita dalam ayat yang mulia ini bahwa apa saja yang disembah oleh orang-orang musyrikin dari selain Allah illa inathan. Inathan itu muannas. Muannas itu wanita, wanita itu sifatnya lemah. Ya. Inathan ditafsirkan di sini awthanan, berhala, berhala, patung-patung, ya, asnam, patung-patung, yang mana berhala-berhala ini mereka beri nama dengan nama-nama wanita. Ya. Ada nama-nama wanita, ada nama-nama laki-laki, ya. Seperti Uzza, Manah, ya, dan yang sejenisnya. Dan satu hal yang diketahui bahwa nama itu menunjukkan yang dinamakan. Kalau dia menamakan, ya, wa idza kana asma'uha, kalau adalah nama yang ia beri itu adalah nama-nama muannatsah, nama-nama wanita, maka nama wanita itu naqisah. Ya, wanita itu penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Maka dalla dzalika ala naqsil musammayat, menunjukkan bahwa lemahnya yang dinamakan tadi. Namanya lemah, dia namakan Tuhannya Tuhan yang diambil dari nama-nama muannas, ya. Nama-nama isim muannas wanita. Kalau dari namanya saja sudah menunjukkan kelemahan, maka tentu yang dinamakan hakikatnya adalah dia lemah. Kehilangan sifat sempurna. Tak ada sifat sempurnanya lagi. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib, ya, mempunyai sifat sempurna. Mustahil Allah itu mempunyai sifat kurang. Ya. Di mana Allah mengkhabarkan pada banyak tempat, ya, fi ghairi maudi', pada bukan tempat ini dari kitabnya dalam Al-Qur'an, annahu la takhluq wa la tarzuq, ya, wa la tadfa' an abidiha, bahwa makhluk-makhluk yang disembah itu tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki, tidak menolak bahaya, dan tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak bisa menolong diri sendiri. Artinya adalah berhala-berhala yang mereka buat tadi tidak bisa memberikan manfaat, tak bisa memberikan mudarat. Walaysa laha asma, dia tidak mendengar, tidak melihat, ya, tidak ada akal, tidak ada hati. Bagaimana mungkin itu disembah, ya, dijadikan Tuhan? Mereka meninggalkan keikhlasan, ya, terhadap yang mereka beri nama yang husna. Ya, mereka meninggalkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu bahwa Allah itu Asmaul Husna, nama-namanya baik, sifat-sifatnya mulia. Pujian dan segala puji untuknya, ya, sempurna, agung, ya, rahmat, albir, kebajikan, ihsan, sendiri dalam menciptakan dan mengatur. Hal hada illa min akbahil qabih, bahwa ini semuanya merupakan sejelek-jeleknya yang mereka sembah. Artinya ayat ini memberikan bantahan terhadap orang-orang yang menyembah berhala, ya, yang mana itu semuanya lemah, tak berhak untuk diibadahi sama sekali. Maka saya mengatakan hakikatnya di sini adalah apa yang mereka sembah, ya, ma'abadu, tidaklah mereka menyembah itu melainkan syaitan.
Syaitan yang mereka sembah. Yang huwa aduhum, itu syaitan itu musuh bagi mereka. Di mana syaitan menginginkan kebinasaan, ya, dan berusaha untuk segenap kemampuannya untuk menjerumuskan manusia. Di mana syaitan berusaha untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah. Oleh karena itu Allah melaknat syaitan, ya, dan menjauhkan dari rahmatnya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Mana syaitan itu berusaha untuk mengajak manusia ke kelompoknya supaya sama-sama masuk neraka. Ini syaitan. Walaupun syaitan membujuk, katanya adalah untuk berbuat kebaikan, akan tapi syaitan itu mengajak untuk masuk neraka. Oleh karena itulah Allah mengkhabarkan tipu daya syaitan tadi terhadap hamba-hambanya, yang mana syaitan berusaha untuk menyesatkan hambanya, menghiasi kejelekan kepada mereka dan kerusakan, seolah-olah yang jelek itu baik, dihiasi seperti perzinaan, seolah perzinaan itu adalah baik, nikmat, ya, dihiasi oleh syaitan. Maksiat terhiasi seolah-olah maksiat itu adalah kenikmatan, kebaikan. Ikhwatul fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu syaitan bersumpah di berbagai ayat, la ughwiyannahum ajma'in, la ughwiyannahum ajma'in. Di mana sini katakan di dalam ayat tadi, la'anahu Allahu, Allah melaknatnya, melaknat syaitan. Wa qala la'takhizanna, syaitan mengatakan, pasti aku akan mengambil dari hamba-hambamu nasiban mafruda, kewajiban yang ditetapkan. Syaitan berjanji untuk menyesatkan manusia, namun ada yang tidak bisa disesatkan oleh syaitan. La ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini yang tidak bisa disesatkan syaitan. Orang yang ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas, mudah digelincirkan oleh syaitan. Kenapa demikian? Karena seseorang yang tidak ikhlas di dalam beramal, dalam melakukan kebaikan, maka dia akan memperkarakan kebaikan yang telah ia lakukan tadi jika tidak sesuai dengan keinginannya. Kita sudah berbuat baik kepadanya, dia tidak berbuat baik kepada kita. Encak nak baik-baik akhirnya dulu gitu. Setan kan. Lah elok akhirnya tak elok kawan. Encak dulu nak elok akhirnya. Kita sudah berbuat baik, lalu setan, ya, memberikan bisikan-bisikan ke dalam hati kita untuk berpaling dan menghilangkan keikhlasan. Ya. Kalau nak diambul, kau musajik, kau nak terbangun. Ya, ambil pimpronya dulu mah, ya. Ini nak ikut satuannya lah. Cukuplah berjasa kebaikan itu, biarkanlah kebaikan yang telah berlalu, biarkan jadi kebaikan. Jangan dihitung-hitung kebaikan kita itu. Kenapa demikian? Dia tidak akan, kalau dihitung-hitung kebaikan kemudian diperkarakan, ya, syaitan akan menipu kita dengan berbagai macam anggapan dan zon, prasangka-prasangka yang tidak baik. Inilah tipu daya syaitan. Kalau orang ikhlas, kalau illa ibadakal mukhlasin, ini tidak akan tertipu dia. Alhamdulillah, itu amal saya. Allah yang akan memberikan balasan. Jika kebaikan tidak dibalas dengan kebaikan, Allah lah cukup memberikan balasan. Tidak pula dibalas dengan keburukan. Ini yang tidak tertipu oleh syaitan. Al-mukhlasun. Dan untuk mencapai mukhlasun itu berat. Memang berat. Butuh, ya, perjuangan yang berat. Nah, ikhwatul fillah.
Wa hadzal nasibul mafrud, ini bahagian yang sudah ditetapkan, yang Allah bersumpah, bersumpah untuk Allah, ya. Dia bersumpah untuk Allah bahwa dia akan menjadikan mereka. Nah, sekarang berikutnya adalah setan bersumpah. Ya. Apa upaya setan untuk menggelincirkan manusia? Pada ayat 119, wala udillannahum. Dia di sini memakai kalimat taukid, huruf taukid, lam taukid. Kemudian dua tanda taukidnya di sini. Pertama lam, yang kedua nun bertasdid. Sungguh-sungguh aku akan sesatkan mereka. Sungguh-sungguh aku akan sesatkan mereka. Ya. Melalui apa? Kalau sesat nanti melalui pintu-pintu bid'ah. Pintu-pintu syubhat. Ya. Aku akan sesatkan mereka. Aku akan sesatkan mereka, kata Syekh, dari jalan yang lurus. Dhalalan fil ilmi, sesat dalam ilmu. Ya. Maka berbagai macam aliran-aliran yang menyimpang dalam agama, banyak sesatnya itu penyimpang dalam ilmu. Ya. Jauh dari ilmu, jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Dia mendasari ibadahnya mungkin melalui hawa nafsunya, melalui logikanya. Ya. Sesat dalam ilmu juga wa dhalalan fil amal, sesat dalam beramal. Jadi sesat itu dalam ilmunya dan sesat dalam beramal. Nah, kalau beramal dia menginginkan amalan itu banyak tanpa mempertimbangkan kesahihan dari amalnya tadi. Yang kedua, sumpah setan kalau tadi menyesatkan. Yang kedua, wala umanniyannahum. Wala umanniyannahum. Sungguh aku akan berikan mereka angan-angan. Angan-angan. Ya. Samping kesesatan tadi, setan memberikan angan-angan yang dalam kepada manusia untuk dia gapai, untuk dia capai. Dia ingin menguasai ini, ya, cita-citanya yang sangat tinggi, angan-angannya yang sangat tinggi, yang akhirnya dia menjauh dari ajaran Allah. Inilah yang namanya al-gurur, tipu daya. Maka tidak cukup ya menyesatkan, namun juga menghiasi untuk mereka, ya, mahum fihi, sesuatu yang akan membawa mereka kepada kesesatan. Hada ziyadatus syarr, ini ada tambahan kejelekan kepada kejelekan. Di mana mereka melakukan amalan penduduk neraka yang menyebabkan mereka ini mendapat hukuman. Dan mereka mengira bahwa mereka akan mendapatkan surga. Wa antabara dzalika bil yahud wan nasara wa nahwihim fa innahum kama haqallahu. Mereka menganggap bahwa sebagaimana anggapan orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana Allah menghikayatkan, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan atau Nasrani. Itulah angan-angan mereka. Kemudian Allah katakan, kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum. Demikianlah kami hiasi setiap umat amal mereka. Yang akhirnya amal-amal mereka itu jauh dari pahala yang Allah berikan. Katakanlah, hal unabbiukum bil akhsarina a'malan, maukah kamu aku kabarkan dengan orang yang paling banyak merugi dalam amalannya? Alladzi dhalla sa'yuhum, orang-orang yang sesat usaha mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a, mereka menyangka mereka sudah banyak melakukan kebaikan. Rupanya tidak. Kebaikan mereka itu jauh dari al-ilmu dan disesatkan.
Ini bisa kita lihat berbagai macam aliran-aliran yang menyimpang dalam Islam. Ada yang mendasari agama ini melalui perasaan saja. Yang baik itu apa yang baik menurut perasaan. Ada yang mendasari kebaikan itu menurut akal mereka, logika mereka. Sehingga segala yang bertentangan dengan logika itu mereka tolak. Ada yang mendasari kebaikan itu berdasarkan orang banyak. 5 orang banyak, maka di situlah mereka tagak. Padahal tidak selamanya kebanyakan itu berada di bawah petunjuk, dalam petunjuk. Allah sudah katakan, wa in tuti' aktsara man fil ard, jika kamu mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nah, kalau bisa kita lihat sekarang ini orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, dengan Al-Quran, dengan Sunnah, itu sedikit. Yang banyak adalah orang yang berpegang teguh dengan budaya, dengan kebiasaan, dengan tradisi. Kalau itu yang patut kebenaran, tentu mereka yang benar. Namun kebenaran bukan diukur dari hal yang demikian. Itulah dia upaya setan untuk mengelabui manusia. Wala amurannahum falyubattikunna adhanal an'am. Setan akan benar-benar memerintahkan mereka akan falyubattikunna, akan motong telinga-telinga binatang ternak. Yang itu adalah hukumnya adalah haram. Ya. Haram dilakukan. Karena itu adalah jalan untuk menyesatkan. Wala amurannahum falyughayyiranna khalqallah. Kemudian syaitan benar-benar memerintahkan manusia falyughayyirunna khalqallah, akan merubah ciptaan manusia. Syaitan ya, dia diciptakan hidungnya pesek, apa akan mancung. Dioperasilah hidungnya tadi, supaya mancung. Alis sudah ada dicukur. Itu merubah ciptaan Allah itu. Maksud juga para ulama, jenggot sudah ada dicukur. Telah Allah menciptakan seperti itu. Ya, jenggot sudah ada dicukur. Maksud merubah ciptaan Allah. Dengan berbagai macam bentuk perubahan-perubahan. Ya, termasuk juga merubah ciptaan Allah, ganti kelamin. Ya, cocok laki-laki kau dah. Suara awak beda. Ya, condong kepada perempuan pada laki-laki. Ya, akhirnya dia operasi kelamin dan segala macamnya. Jadi di antara tipu daya syaitan adalah membisikkan kepada manusia untuk merubah ciptaan Allah. Yang Allah telah ciptakan kepadanya itu dirubahnya. Ya. Operasi plastik, ya. Agar muda kembali seperti berumur 17 tahun kan. Merubah ciptaan Allah, ya sudah kondisi sudah seperti itu. Sudah tua tapi ingin tampil cantik, ya. Dioperasi lah. Mukanya semuanya anda asli dah, ya, karena sudah diganti dengan plastik. Ini adalah merubah ciptaan Allah, Ini ikhwatana fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau orang yang kerjanya membuat gigi, apakah merubah ciptaan Allah juga membuat gigi tadi? Itu membantu untuk makan. Kalau memang dengan itu bisa makan, yaitu tidak termasuk merubah ciptaan Allah. Ya. Itu membantu untuk dia makan dan terhiasi kembali giginya tadi. Wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Maka Syekh mengatakan ini meliputi semua perubahan terhadap ciptaan Allah. Ya. Yang zahir. Maka ini ia tadamman at-tasakhut, di dalamnya mengandung kemurkaan Allah.
kemudian mengandung celaan terhadap ciptaannya. Kalau dirubah ciptaan Allah, maka ini adalah ketidakredha terhadap ciptaan Allah. Ya. Wal qadah, dan pencelaan terhadap hikmah Allah menciptakannya, dan meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu lebih baik dari ciptaan Allah. Walau Allah telah menciptakan dia dalam sebaik-baik bentuk. Ya, Allah telah menciptakan dia sebaik-baik bentuk. Dan tidak reda terhadap takdir yang Allah tetapkan kepadanya. Termasuk juga merubah ciptaan-ciptaan batinah, yang batin, di mana Allah telah menciptakan hambanya itu di atas fitrah, yaitu fitrah dalam menerima kebenaran dan mengutamakan kebenaran. Maka setan memalingkan fitrah manusia tadi melenceng dari yang sebenarnya. Ya, memalingkan fitrah manusia melenceng dari yang sebenarnya. Ya, contoh fitrah manusia, ya, cipta Allah telah tetapkan dia suka dengan pasangan lawan jenis. Fitrah itu dipalingkan, fitrah tadi tidak menyukai lawan jenis dan menyukai yang sejenis. Makanya di antara orang-orang itu juga bisa diruqyah. Bisa juga diruqyah karena memang pengaruh setan tadi. Fitrahnya adalah fitrah manusia, Allah ciptakan suka kepada lawan jenis. Laki-laki suka kepada wanita, wanita suka kepada laki-laki. Ini fitrah. Ya. Kalau tidak suka dengan lawan jenis, ya jelas tidak sesuai fitrah tadi. Tapi setan mengupayakan berpaling dari fitrah, suka dengan sejenis dan ingin menikah dengan sejenis. Ya. Sama pakai sandal, kok kiri aja sandal dipakai keduanya apa bentuknya. Ya. Tapi kalau karena dia akalnya sudah ya tidak benar, fitrahnya itu dilencengkan. Kini bagaimana kita melihat banyak anak-anak muda ya sudah melanggar fitrahnya, dibuat kendaraan rendah-rendah. Apa namanya kini itu? Ya ceper ya. Karena sesuai dengan fitrah itu. Malah akan merusak dia. Tapi karena gaya setan menghiasi itu seolah-olah itu ada suatu kebaikan. Itu ada sesuatu yang bagus. Ini maka berhati-hatilah kita. Tipu dari setan itu memang berat. Jadi setan berusaha untuk memalingkan, ya. Jadi berarti perubahan yang dilakukan setan itu juga perubahan batin. Ya, yang kalau perubahan zahir dan batin. Kalau zahir yang nyata ini, kalau yang batin dalam hal kebenaran, yang hak di mana manusia fitrahnya kepada yang hak dipalingkan kepada kebatilan, condong kepada kebatilan, yang mananya manusia fitrahnya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Dalam hadis kan dikatakan setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tualah yang menjadikan Yahudi dan Nasrani. Hanya saja setan juga berperan di situ untuk merusak fitrah manusia. Di mana asalnya adalah manusia itu fitrahnya mentauhidkan Allah. Ya, mentauhidkan Allah. Namun dipalingkan dengan kesyirikan. Seolah-olah kesyirikan itu adalah merupakan itulah kebenaran. Syirik sekarang merajalela. Kamu buat negara, kamu buat ibu kota pun juga bisa buat syirik. Ya, seolah-olah nanti tanah sekian provinsi itu bisa ya menyelamatkan dan segala macamnya. Ini khotbah fidin yang dimuliakan, yang syirik, yang batil tetap batil, siapapun yang melakukannya. Hanya saja kita tentu ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Jadi setan memalingkan fitrah manusia. Kalau bukan karena
lemah lembutan Allah dan sayangnya kepada hamba-hambanya, tentu kita akan keluar dari fitrah kita. Ya. Allah menyelamatkan kita tatkala kita dekat kepadanya. Kemudian setan memberikan janji-janji dan angan-angan. Ya'iduhum wa yumannihim pada ayat yang ke-120. Ya'iduhum, dia menjanjikan mereka, wa yumannihim, dan memberikan angan-angan. Setan menjanjikan kepada manusia apa yang diusahakan dalam menyesatkan mereka. Lakukanlah itu, kamu selamat. Ya. Jangan kamu ikuti itu, nanti kamu dibilang orang sesat. Ya. Ikuti saja kebanyakan orang. Jangan ikuti yang aneh-aneh itu. Kalau kamu ikuti yang aneh-aneh itu, kamu akan begini dan begini. Tapi kalau kamu ikuti yang apa yang ada saja, kamu akan selamat. Ini dibisikkan melalui was-was. Ya'iduhum, menjanjikan. Bahkan syaitan menjanjikan kefakiran. Ya. Jika kamu infakkan hartamu fisabilillah, gimana nanti untuk anakmu? Ya. Tentu hartamu akan berkurang. Maka penyebab manusia itu pelit, bakhil adalah karena janji setan. Kamu akan miskin nanti. Padahal hartanya sudah banyak melimpah ruah. Akhirnya mati tidak, hartanya yang dia cari itu tak memberikan manfaat. Yang mengambil manfaatnya adalah anak-anak keturunannya. Itu pun banyak yang mereka berselisih. Nah, itu kerja setan. Menjanjikan kefakiran. Idza anfaqu fi sabilillah, jika kalian menafkahkan harta pada jalan Allah, berinfak, bersedekah, kamu akan miskin. Iftaqaru. Cukuplah. Ya, berinfak segini aja. Nanti hartamu habis. Ya. Usah membantu orang sering-sering. Ya, nanti habis hartamu. Atau kamu bantu dia tidak pernah bantu kamu. Kan ada seperti itu. Awak bantu dia, tadinya tak pernah bantu awak. Jangan nak bantu lagi. Itu adalah was-was syaitan. Menjanjikan kefakiran. Termasuk setan juga menakut-nakuti. Wa yukhawifuhum idza jahadu bil qatli. Menakut-nakuti mereka jika berjihad nanti. Kalau kamu berjihad, anak, istri ya. Siapa yang ngasih makan dia nanti? Ya, menakut-nakuti. Termasuk juga menakut-nakuti dalam menegakkan sunnah. Ya. Kalau kamu menegakkan sunnah berjenggot, kecil orang itu. Orang akan lari dari kamu. Kamu tidak dipakai lagi. Tidak diundang lo ustaz misalnya. Ada ya. Kalau kita sampaikan kebenaran ke masyarakat, nanti kita tidak diundang lagi oleh masyarakat. Itu tantang dai. Ya, tantang para juru dakwah. Menakut-nakuti. Kalau kebenaran ini tidak kita tegakkan, kita akan dipecat. Ya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Inilah bahaya daripada tipu dari syaitan, menjanjikan kefakiran, menakut-nakuti, ya. Padahal kebaikan itu semua datang dari Allah. Tak usah kita takut terhadap, ya, risiko dari suatu persoalan yang kita hadapi. Karena jelas apa yang kita lakukan itu karena Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Jadi angan-angan yang dijanjikan oleh setan itu angan-angan yang fata morgana. Ya. Yang tidak tahu hujungnya, tidak ada hakikatnya. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah kabarkan bahwa janji-janji setan itu adalah ghurura, tipuan. Janji setan itu adalah tipuan. Mencari jodoh. Nampak dari calon suaminya biasa-biasa saja dalam ekonomi.
Kalau ikut ditelimu nanti badannya lembah kalajo lagi. Ya, lembaga pekerjaan tetap lagi. Bahan nanti biaya hidup walinya. Takut-takuti. Ya. Ikai duit anak walinya kau. Ya seperti itu setan. Padahal rezeki itu datang dari Allah. Akhirnya tidak jadi. Ditolak gara-gara masalah itu saja. Bukan masalah agama. Ya. Dia suka secara fisik, suka ya. Secara fisik suka, secara agama suka, tapi karena dia tidak punya harta, pas-pasan atau belum ada pekerjaan tetapnya ditolak. Nah, ini syaitan menipu, memberikan tipuan dalam berbagai hal. Dalam salat pun setan ya menipu manusia ya agar berusaha manusia kalian berusaha khusyuk dalam salat di hadapan sebulan supaya dia mengira bahwa kamu khusyuk. Nah, ini tipu daya setan sangat banyak sekali. Jadi imam bagus bacaannya, tolong kamu baca ayat-ayat yang bagus, yang suaranya bagus, baguskan suaramu supaya nanti jemaah. Ya, kalau nanti kamu akan dicela oleh jemaah dan segala macamnya. Ini tipu daya setan masuk di segala lini kehidupan. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Tidaklah yang dijanjikan setan itu melainkan tipuan semuanya. Ulaika ma'wahum jahannam. Ya, tempat mereka semuanya di jahannam, ya. Artinya orang yang tunduk kepada syaitan tempatnya di jahannam. Tunduk kepada syaitan. Syaitan itu tak nampak, tapi keberadaannya mempengaruhi kita. Rasa keinginan kita untuk bisikan-bisikan sesuatu untuk melakukan maksiat atau untuk menghalang kebaikan biasa banyak dari tipu daya syaitan. Syaitan juga menjadikan manusia ini malas. Jadi kalau muncul malas itu juga di antara penyebabnya adalah dari syaitan. Syaitan menjadikan manusia lupa dalam beribadah kepada Allah. Wa ma ansanihi illa syaitan. Ya. Ketika ada sahabat Yusuf yang keluar dari penjara, di mana satu orang ketika itu Nabi Yusuf berpesan, tolong sampaikan saya ke rajamu Yusuf. Ya. Agar artinya adalah dia bisa mengeluarkan Yusuf. Rupanya dia lupa. Yang dikatakan dalam ayat tadi, wa ma ansanihi illa syaitan. Tidaklah yang melupakan aku melainkan syaitan. Syaitan melupakan manusia dalam beribadah kepada Allah. Maka cepat kita berlindung kepada Allah jika kita lupa. Jadi siapa yang tunduk kepada syaitan dan berpaling dari Rabb-Nya, jadilah dia pengikut iblis dan anggota-anggotanya tempat mereka di neraka. Wala yajiduna anha mahisa. Tidaklah mereka mendapatkan tempat kembali, melainkan kembali mereka itu an-nar. Oleh karena itu mari kita jauhi segala bentuk ya tipu daya setan yang akan merusak kita, yang akan membinasakan kita. Ingat, setan dia tidak akan tidur, ya, dia akan terus mengganggu kita. Bahkan dalam tidur pun kita diganggu oleh setan. Dalam tidur, bayangkan. Dalam beribadah pun, dalam solat pun diganggu oleh setan. Dari segala pintu setan mengganggu kita, merusak kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.